Waalaikumsalam. Bentar ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu. Pertama ada Absar. Hadir. Absar. Al-Nafa. Hadir Pak. Ya. Diksa. Hadir. Farel. Hadir. Ilmi. Hadir. Jaki. Hadir. Abad. Abad Al-Ghifari. Gak ada? Belum ada. Raffi. Hadir. Hadir. Belva. Belva. Hadir Pak. Selanjutnya Ibnu Rus. Kafia. Hadir. Fatia. Hadir. Kansa. Hadir. Marsha. Hadir. Nadita. Hadir. Najmi. Hadir. Najwa. Najwa. Nggak ada lagi. Syafa. Hadir. Yasmin. Hadir. Zahra. Hadir. Najwa lagi. Najwa Malika. Hadir, Pak. Oh, Balkis ya, jangan Najwa. Sasfa. Sasfa. Yang pakai Z. Oh, ada. Oke. Kemarin sampai mana kita? Yang ini akar 2x. Bilangan bentuk akar. Ya, kemarin sampai baru bilangan bentuk akar. Bilangan merasionalkan bentuk akar belum kan? Belum. Nah, hari ini kita yang bentar, aku belum buka file. Ya, hari ini Bapak lanjutin materinya. Ini materi terakhir di bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sehabis ini kalian sudah harus bersiap. Bapak nanti kasih ya ulangan harian atau tugas lah untuk yang materi pertama, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Itu nanti akan ada di Edmodo. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke yang bilangan bentuk akar merasionalkan. Rasionalkan. Merasionalkan akar. Nah, merasionalkan bentuk akar.
Di sini kenapa akar harus dirasionalkan? Nah, kalian udah megang bukunya? Sudah. Lihat di halaman yang bagian merasionalkan bentuk akar dari halaman 30 aja. Langsung buka 30. Harusnya 29. Ini materinya langsung masuk di 30. Sudah? Sudah. Lihat. Di situ dia bentuk akar kan. Di situ merasionalkan yang A itu. Merasionalkan bentuk akar dari A per akar B. Di sini ada A per akar B. Kenapa harus dirasionalkan? Syarat pertama buat dirasionalkan. Kenapa? Karena bentuk pecahan tersebut adalah bentuk akar, bukan bentuk bilangan bulat atau bilangan real. Makanya harus dirasionalkan. Gimana cara merasionalkan akar? Dikali sama yang bentuk akar juga. Bentuk akarnya dikali apa? Dikali sama yang sama. Akarnya apa? Akar B. Berarti dikalinya sama akar B. Gini. Kenapa dikalinya harus sama akar B? Akar B supaya akar B yang jadi penyebut atau yang dipernya supaya hilang. Nah, makanya di sininya nanti dia berubah menjadi A akar B per B. Nah, ini cara merasionalkan bentuk akar. Bisa dilihat di contohnya, akarnya yang pertama yang A, contohnya itu ada 4 per akar 3. Nah, dirasionalkannya dikali sama apa? Dikali sama yang ada akarnya. Akarnya berapa di situ? 3. Nah, akar 3 dikaliin sama akar 3. Nah, ketemunya apa? Nah, lihat yang di atas. A akar B. Berarti di sini A-nya berapa? A-nya 4 sama akar 3. Berarti jawabannya 4 akar 3. Akar 3. Per. Akar 3 kali akar 3. Akar 9. Nah, akar 9. Tapi di sini ada cara cepatnya. Langsung ditulisnya B. Jadi berapa B-nya? Nah, ini akar 3 kalau hitungan benernya dia langsung akar 9. Tapi di sini kalau cara cepatnya langsung B-nya. B-nya berapa di sini? B-nya 3. Akar dari 9 itu dia 3. Nah, ini level 1. Bentuk akar yang pecahannya cuma akar doang. Nggak ada operasional penjumlahan sama pengurangannya. Gitu. Ini screenshot dulu. Itu nggak ada akarnya, Pak? Yang mana? Yang 3-nya? Iya, nggak dikasih akar. Kenapa enggak? Karena dia aturannya akarnya itu dia akar 9. Udah dihitung. Akar 9 berapa? Oh, akar 9 sama dengan 3. Sudah dihitung. Jadi kalau misalkan kalian ketemu misalkan soalnya akar 5 dikali akar 5. Berapa kalau bentuk akarnya? Akar 25. Nah, kalau dihitung juga akar 25 berapa? Oh, akar 25 yaitu 5. Gitu. Caranya dari mana? Dari yang waktu itu akar 5 kali akar 5 kan sama tuh. Kayak akar 5 dikali akar 5. Oh, dia pasangan kan? Makanya dia keluarnya cuma 5. Gitu. Bisa? Itu contoh buat yang merasionalkan akar bentuk yang pertama. Nah, ini udah di screenshot? Sudah, Pak. Oke, ini yang bentuk pertama. Nah, tadi bawahnya bentuknya akarnya cuman akar doang, nggak ada angka di depan akar. Sekarang ada angka di depan akar. Kayak yang B, di situ B contohnya 5 akar 5 per 3 akar 6. Nah, di sini ada 2 akar nih. Akar 5 apa akar 6 yang dipakai? Kalau di soal, kalau di buku yang dihitung akar 6. Iya, akar 6. Kenapa akar 6 yang dihitung? Karena kita mau merasionalkan bentuk akar. Karena kalau misalkan pecahan terdapat bentuk akar di bawahnya, dia belum rasional. Gitu. Makanya kita mau merasionalkan bentuk akar. Nah, dikalinya berapa di situ? Dikali berapa? 5 akar 5 sama 3 akar 6 dikali berapa? Kali akar 6. Nah, akar 6 apa akar 5? Kan di situ ada 2 tuh, ada akar 5 sama akar 6. Nah, tapi kalau di buku dia jawabannya dikali akar 6 per akar 6. Pak, bisa nggak dikali sama akar 5? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kita mau nyelesainnya atau merasionalkannya yang pecahan yang bawahnya. Dia nggak boleh ada bentuk akar di pecahan bawah atau di penyebutnya. Gitu.
Makanya yang dikaliinnya yang akar 6. Nah, kalau dicontoh berarti jawabannya berapa? 5 kali akar 5 dikali akar 6. Jawabannya 5 akar 5 kali 6 berapa? 30. Per 3 akar 6 kali akar 6. 3-nya tetap, akar 6-nya dikeluarin. Tadi akar 6 berapa? Akar 6 kali akar 6. 36. 36. Akar 6. Langsung apa mau coret-coret dulu? Kalau coret-coret dulu berarti benar. Akar 30. Nah, berarti langsung hitung. 5 akar 30 berarti berapa? 5 akar 30. 30 ada akarnya enggak? Oh, enggak ada, Pak. Ya udah berarti tetap 5 akar 30. Nah, per 3 dikali akar 36. 3 dikali akar 36 berapa? Akar 36. Nah, berarti jawabannya 5 akar 30 per 18. Nah, kalau di PG biasanya jawabannya bukan kayak begini tulisannya, tapi hasilnya sama. Biasanya tulisnya gini dia, 5 per 18 dulu, baru akar 30-nya di. Pak, atas bawah jawabannya sama kan? Sama, cuman bentuk penulisannya aja yang beda gitu. Bisa? Bisa. Oke, ini level 1 yang bentuk akarnya rasionalkan udah bisa? Kita masuk ke level 2. Ke level 2 yang mana? Ini udah di screenshot? Sudah, Pak. Belum, bentar. Yuk, screenshot. Nih, habis ini kita masuk ke level 2 yang dia ada operasi bilangannya. Operasi bilangannya yang apa? Yang ada plus sama minnya. Sudah? Sudah. Oke, lihat. Masuk ke contoh yang rasional kan level 2 tuh yang di bawah. 1.20. Di situ ada contohnya dia. Tuh, ya. 7 per 5 tambah 9. Akar 5 plus 9. Nah, ini berapa jawabannya rasionalinnya? Nah, rasionalinnya di sini yang harus kalian perhatikan pertama nomor 1 itu tetap akarnya. Kalian per dulu per di sininya tetap tulis lagi 7 akar 5 plus 9. Nah, yang pertama dilihatin akarnya otomatis dia bakalan dikali sama akar berapa? Akar 5. Akar 5. Akar 5. Dia harus sama nih atas bawah. Nah, selanjutnya ketika ada operasi bilangan seperti plus atau min, dia harus dikalikan sama lawannya. Nah, kalau di sini plus nih, berarti lawannya apa? Minus. Nah, berarti min. Nah, 9 tetap 9. Kalau angka-angkanya tetap, cuman yang berubah itu operasi bilangannya. Tinggal hitung. Hitungnya pakai apa? Cara pelangi biasa. 7 dikali akar 5 berapa? Terus 7 dikali 9. Ayo hitung. 7 kali akar 5 berapa? 45. 35. 7 akar 5. Nah, yang benar itu tadi 7 akar 5, bukan 35. 35 salah. Kenapa? Karena si akar 5 dia punya akar, tapi 7 enggak punya. Kalau misalkan 7 punya akar, nah kalau misalkan soalnya akar 7 dikali akar 5, baru dia jawabannya akar 35. Sedangkan kalau misalkan dia kayak ini, enggak ada akarnya, jawabannya yang benar 7 akar 5. Gitu. Bisa bedainnya? Jangan sampai ketukar hitungannya. Oke, lanjut. Ini yang tadi yang 7 kali akar 5. Terus sebelahnya 7 kali 9. 63. Ya, betul. 63 min apa plus? Di situ tandanya min apa plus? Min. Min. Iya, ada yang plus. Berarti di situ min 63 per berapa sekarang berarti? Akar 5 kali akar 5. 25. 25 apa akar 25? Akar 25. Nah, jangan lupa akarnya, akar 25. Terus kalau di buku dia langsung pelanginya enggak satu-satu tapi langsung akar 5 ke akar 5, 9 sama min 9. Berapa? Plus 9 dikali min 9. Min 81. min Nah, 81. min 81. Nah, tinggal hitung.
7 akar 5 dikurang 63 berapa? 63. 7 akar 5 dikurang 63. Berapa? Bisa dihitung? Belum. Enggak. 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 Jawabannya enggak bisa dihitung. Kenapa? Karena yang sebelah sininya ada akar, yang sebelah sininya enggak ada akar. Syarat kemarin, kalau misalkan penjumlahan atau pengurangan, kalau mau dihitung akarnya harus sama. Kalau misalkan enggak ada yang sama akarnya, berarti tulis lagi. Itu udah jadi jawabannya. Kalau di buku kan itu enggak dihitung ya. Dia cuma dikurung-kurung doang. Nah, kalau ini kita hitung biar ketemu hasilnya. Berarti di sini 7 akar 5 dikurang 63. Tulis lagi. 7 akar 5 dikurang 63. Nah, yang dihitung yang bawahnya. Akar 25 berapa? 5. Nah, 5 dikurang 81 berapa? Minus Min 76. 6. Itu jawabannya berapa? Min apa plus? min. Min 76. Nah, berarti jawaban hasil akhirnya itu. Jawaban hasil akhirnya yang 7 akar 5 min 63 per min 76. Hasil akhirnya, Pak. Ya, Pak, kok di mana di yang buku dia cuma 7 min 7 per 6. Itu salah tuh dia tuh. Harusnya min 76 tuh yang paling pojoknya tuh yang di buku ya. Jangan ikutin yang di buku ya. Yang di buku dia tulisnya min 7 per 6. Harusnya min 7 per 76. Ini minnya pindah nih yang di bawah sini. Ditulisnya biasanya kayak yang tadi yang pas pertama, ditulisnya ditaruh tengah biasanya. Sininya jadi min 7. Jadi jawaban hasilnya di mana ditaruhnya ya? Min 7 akar 5 plus 63. Pak, 63 itu dari 7 kali 9. Ya, 63 itu dari 7 kali 9. Benar kan 7 kali 9, 63? Ayo, apa ada yang lain jawabannya? 7 kali 9 berapa? 63 apa 64? 63. 63. Dari 7 kali 6 sama dengan 63. Ini min 60. 76, 67. Balik. Nah, itu adalah hasil akhir dari perhitungannya. Bisa ngitung begitu? Bisa. Apa tadi ada yang mau ngomong? Ada yang mau nanya apa? Enggak, di SS dulu. Ya, ayo SS dulu. Pak, ada bentuk lain nggak? Ada bentuk lainnya kayak yang di buku, tapi dia bentuknya min 7 per 6. Min 76. Min 7 per 76. Pak, kok yang di buku minnya adanya di tengah? Oh, kita bikin yang di tengah juga, biar kayak yang di buku. Nah, kalau misalkan dia min yang mau di tengah, berarti jawabannya jadi min 7 per 76 per 60. Nah, ini. Jadi minnya ada di depan. Pak, kok ini berubah, Pak? Plus, yang sebelah sini jadi plus, sebelah sini jadi min. Ya, karena ini dia punya min, si min 63. Kan min kali plus apa? Min kali plus itu. Min kali plus itu min. Min. Ya. Sudah. Tapi nggak usah diubah nih. Untuk kalian ini jangan diubah. Nanti malah bikin bingung kalian. Nah, sampai sini aja nih. Oke?
Udah? Sudah. Nah, selanjutnya yang B-nya. Kalau ini tadi yang pertama plus kan? Sekarang yang B. Yang B apa? Yang B yang min. Soalnya apa? 3/3 min akar 3. Wah, 3 semua nih. 3/3 min akar 3. Berapa? Dikali ini sama berapa? Tulis lagi angkanya. 3 min akar 3 dikali ini sama, tulis juga. Berapa? Bawahnya berapa? 3. Nah, ini tandanya yang beda. Min jadi plus akar 3. Atasnya juga sama. 3 plus akar 3. Oh. Nah, nanti perkaliannya. Kalau tadi kita dikaliinnya sama yang min. Kenapa sama yang min? Karena soalnya dia plus. Sekarang kita kaliin sama yang plus. Kenapa? Karena dia soalnya min. Jawabannya berapa? Berapa? 3 tambah 3. Kali dong. 9. Ya, betul. 9 tambah Ya, 9 ditambah akar 3. 3 akar 3. nice. Betul, 3 akar 3. Jangan lupa, ini kalinya ke sini, terus ini kalinya ke sini. Yang bawahnya? Berapa? 3 kali 3 min akar 3 kali akar 3. Berarti per berapa? 9 3 kali 3. Minus Minus akar 3 kali akar 3. akar 9. akar 3. Akar 9. Berarti Itu jawabannya atas berapa? apa? 9 tambah 3 akar 3, Pak? Ini 3. Pertama nih yang atas ya. Kenapa nih? 3 dikali 3. Jawabannya ini. 9. Terus yang 3 dikali ke akar 3. Jawabannya yang mana nih? Yang ini. Kalau yang bawah Pak mau kenapa? Nah, yang bawah ini dulu 3 ke sini 3, jawabannya yang ini. Nah, terus yang kedua min 3 akar 3 ke sini jawabannya. Gitu. Bisa? Bisa. Enggak? Masih bingung? Enggak? Masih Nah, bingung. lanjut. Maksudnya Yang mana apa, yang Pak? bingung? Yang mana? Yang atasnya tadi yang Kenapa dikali jadi 3 enggak 3 bisa. akar 3? Bang. Nah, 3 kan 3 dikali 3 berapa nih yang pertama nih yang depan, yang nih Bapak bedain lagi dah warnanya biar kamu nggak bingung. Bentar ya. Kita lihat yang atas dulu. Nah, perkalian kayak pelangi biasanya di sini dulu Bapak ngajarinnya kalau SD atau kelas yang awal pakai pelangi. Pelangi kenapa? Karena biar kalian gampang ingatnya. Nah, di sini dia ada di atasnya 3 dikali 3 plus akar 3. Dari mana? Satu-satu kamu kerjain. Pertama depan nih 3 ini dikali yang depan. Nah, 3 dikali 3 berapa? 9. Nah, tadi yang nanya udah dapat 9-nya dari mana? L. Nah, dari 3 dikali 3. Terus habis itu udah dikali depan. Nah, terus sekarang 3 dikali ke belakang. Dikali sama akar 3. Itu dia bukan akar. Apa? Apaan? Halo, yang tadi nanya udah? L. Itu 3 akar 3, soalnya 3-nya nggak bisa dikali akarnya kan? Kalau 3 Karena kenapa? Karena si 3 ini nggak punya akarnya. Jadi jawabannya tetap 3 akar 3. Nih, 3 dikali akar 3. Nah, jawabannya tetap 3 akar 3. Kenapa? Karena dia depannya nih kalau kalian tulis, biasanya di sini ada angka 1. Cuman karena 1 itu jarang ditulis. Karena semua angka dikali 1, jawabannya angka itu sendiri. Kayak misalkan 1 dikali akar 3 berapa? Tetap akar 3. Nah, ini makanya di situ ditulisnya akar 3 doang. Jadi di sini 3 kali akar 3 itu jawabannya 3 akar 3. Tuh. Sudah? Sudah.
Nah, lanjut itu. Belum selesai itu jawabannya. 12 akar 3. 12 akar 3. 12 akar 3. Benar salah? Salah. Loh. Harusnya berapa? 3 akar 3. 3 akar 3. Benar salah? Salah. Harusnya berapa? Ya, berapa Marsha? Tulis lagi bukan? Ya, betul. Tulis lagi. 9 plus 3 akar 3. Kenapa ditulis lagi? Karena tadi kalau penjumlahan atau pengurangan harus sama-sama akarnya harus sama. Baru bisa dihitung. Kalau nggak sama, nggak bisa dihitung. Jadi ditulis lagi. Baru kalau 9 dikurang akar 9, jawabannya sama, tetap 9 dikurang akar 9. Tapi di sini kita mau ubah dulu akar 9-nya. Akar 9 berapa? 3. Nah, akar 9 3. Makanya di sini baru bisa dihitung. Jadi penghitungannya berubah. Jadi 9 dikurang 3. Jawabannya 9 dikurang 3. Berarti jawaban Aksila terakhir berapa? 9 plus 3 Per 6. Betul. Pak, coba Pak jelasin lagi Pak yang atas. Jelasin lagi kayak gimana? Yang Nih, 9 dari awal ditambah. aja. Dari yang hasil ini dari awal aja nggak apa-apa, takut masih ada yang bingung. Kita dari awal soalnya dulu. Ntar dulu Bapak hapusin dulu nih coret-coretannya. Kita ulang lagi. Lihat. Perkalian tadi kalian tapi udah bisa nentuinnya kan? Perkaliannya harus dikali sama yang mana? Nih, yang pertama kalian harus tahu ini perkaliannya harus dikali sama perkalian akar yang lawan operasi bilangan tersebut. Jadi soalnya ada 3/3 min akar 3. Perkaliannya atau lawannya 3 plus akar 3. Baru sekarang dihitung. Yang atas dulu yang dihitung. Yang dihitungnya yang mana nih? 3 ini dikaliin ke 3. Berapa 3 dikaliin ke 3? 9. Terus 3 dikaliin lagi ke belakang. Ke akar 3. Jawabannya? 3 akar 3. 3 akar 3. 3 akar 3. Nah, sekarang yang bawah. Yang bawah 3 dikali 3 juga. 9. 9. Ntar dulu. Warna kuning nggak kelihatan, terlalu terang. Hijau ya Pak, hijau. Ya, hijau. Coba. Nah. 3 ke 3 berapa? 9. Satu lagi yang bentuk akarnya. Akar 3 ke akar 3. Jawabannya? Min akar 9. Akar 9. Langsung. Pak. Apa? Nah, ini habis ini langsung atasnya tetap nih. Kenapa tadi tetap? Jawabannya tetap 9 plus 3 akar 3. Kenapa? Karena dia nggak bisa dihitung. Karena 9-nya nggak punya akar 3. Jadi jawabannya tetap 9 plus 3 akar 3. Tinggal ngitung yang bawahnya. Nah, 9 dikurang akar 9 kan juga nggak bisa. Karena pakai akar. Oh, ternyata akar 9 ini dulu. 3. Nah, jadi berubah jadi 3. Nah, makanya dia Pak. Ya. Kalau misalnya pertambahan plus itu nggak ada akar, nggak bisa ya? Nggak bisa kalau nggak ada akarnya. Kecuali Kalau kali ya. misalkan, ya, kalau nih, iya kalau kali kayak misalkan 9 dikali akar 9, gitu misalkan jawabannya dia jadi 9 akar 9. Atau di sini 3 gitu kan, jadi 9 akar 3 gitu. Pokoknya kalau perkalian sama pembagian bisa langsung dihitung, tapi kalau misalkan kalau misalkan penjumlahan sama pengurangan dia ditulis lagi gitu.
Udah? Lanjut. Tinggal jawabannya doang. Jawabannya jadi berapa? 9 tambah 9 tambah 3 pangkat akar 3 Akar 3 per 6. per 6. 6. Ini adalah hasil akhirnya. Gitu. Nah, kalau di buku Level 2, Pak. ya ini level 2. Kalau di buku dia dikurangin, diperkecil dia tuh, diperkecil, disederhanakan. Nah, kalau kalian tadi diubah dalam bentuk sederhana, dia bisa diubah. Nah, sama-sama dibagi berapa? Pakai KPK sama FPP. Ada angka 9, ada angka 3 sama angka 6. Paling kecil angka berapa? Angka 3 kan? Nah, angka 3 ini buat sederhanakannya aja ya, bukan masuk ke hitungan ke akarnya. Tapi masuk ke sederhanain hasil akhirnya. Di sini ada 9, di sini ada 3, di sini angka 6. Akarnya jangan diapa-apain, yang dihitung cuman yang bilangan depannya doang atau yang bilangan realnya. Ada 9, 3 sama 6. Disederhanakan, dia punya sama-sama bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 3. Nah, sama-sama bagi 3. 9 dibagi 3 berapa? 3. 3 ditambah 3 bagi 3 berapa? 1. 1 gak usah ditulis. Ya. Berarti sisa cuma akar 3 per 2. 6 berapa? 2. 2. Nah, berarti jawabannya 3 plus akar 3 per 2 gitu. Kalau angkanya beda, ngitungnya gimana? Angkanya berapa misalkan? Misalnya angkanya di sini ada 3 plus 4 akar 2 plus 5. Udah selesainya di sini. Dia Nggak dikecilin lagi ya? bisa. Karena udah nggak ada yang bisa dihitung. Kalau misalkan Pak di sini dia 3 plus 4 nih. Nah, di sini 3 plus 4 terus bawahnya per 6. Nah, Pak ini bisa 3 sama 6 bisa dibagi 3, 4 sama 6 bisa dibagi 2. Jadi dipakainya yang mana? Nggak bisa dipakai, udah jawabannya ini. Kenapa? Karena mereka harus terhubung tiga-tiganya. Harus sama-sama bisa dibagi semuanya, nggak bisa salah satu doang. Gitu. Paham? Paham? Paham. Yuk screenshot. Jangan yang ini. Belum ngerti, Pak. Yang mana? Bukan, masih belum connect. Ya, kita ntar sambil latihan. Ini screenshot dulu. Kita ganti soal. Sudah screenshot? Udah. Oke. Sudah. Lanjut. Nah, lihat, kalian bisa lihat di situ kita latihan yang agak ini halaman 31 yang E. Sambil ngingat yang akar sebelumnya. Halaman 31 yang E. Yang 1.6. Ya, 1.6 yang E. Berapa soalnya? Akar 2. Terus Buka kurung. Akar 3. Ya. Tambah 5. Kurang akar. Minus akar 8. Tutup kurung. Berapa jawabannya? Arti akar 2 tuh buka kurung akar 3 ditambah 5 akar 8 artinya apa? Dia Kali. Ingat kalau nggak ada tanda kali plus bagi dia artinya dikali gitu. Dia sebenarnya ada titik cuman nggak kelihatan. Nah, berarti dikali nih. Akar 2 dikali buka kurung akar 3 ditambah 5 dikurang akar 8. Nah, kalau waktu dulu mungkin SD kalian diajarin kalau ada yang di dalam kurung harus dinomor satuin kan, dikerjain dulu kan. Nah, ini berarti yang di dalam kurung dikerjain dulu. Akar 3 ditambah 5 dikurang akar 8. Ada yang bisa dikerjain nggak atau dihitung nggak? Enggak. Akar 3 tambah 5 bisa nggak? Enggak. Nggak bisa, karena nggak ada akarnya. Oh, ada nih yang akar nih. Akar 3 dikurang akar 8. Berapa? Akar 3 dikurang akar 8? Akar 5. minus akar 5. Nah, akar 3 dikurang akar 8 minus akar 5. Ini salah. Oh, nggak bisa loncat ya? Bisa loncat. Yang bikin salah apa? Akar 3. Yang bikin salah, akar 3 dikurang akar 8 itu tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena dia akarnya
beda. Syarat akar kalau mau penjumlahan atau pengurangan harus akar yang sama. Contoh, akar 3 ditambah akar 3 baru jawabannya 2 akar 3. Ini cara Kalian nggak Pak? ya, kalau perkalian bisa dihitung. Akar 3 dikali akar 8 jawabannya akar 24. Bedain antara penjumlahan dan perkalian. Bisa? Ya. Nah, Bisa. penjumlahan atau pengurangan akarnya harus sama baru bisa dihitung. Kalau nggak sama ditulis ulang. Tapi kalau misalkan perkalian dia bisa langsung dihitung gitu. Itu untuk yang kemarin lagi yang dasar-dasarnya. Nah, lanjut balik ke soal. Jadi jawabannya berapa? Oh, yang dikurung nggak bisa dihitung. Nah, berarti tinggal dikaliin sama yang luar. Berarti dikaliin akar 2 akar 3 6 Akar 6. akar 6 terus akar 2 ini akar 2. 5 akar 2. nah berarti berapa? Yang merah dulu karena akar 3 paling depan. Yang merah berapa jawabannya? akar 6 Akar 6. Nah, 6 itu 5 akar 2. plus apa min? plus Nah, plus 5 akar 2. akar 2 Akar 2. Yang hitam Minus 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 16. 2 Akar 16. akar 16 apa 2 akar 16 apa berapa? Akar 16. minus akar 16 Ya, minus akar 16. Ada yang bisa dihitung nggak? nggak ada Sama. Nggak ada. Nah, akar 6 berapa? 3 Ya. iya Enggak. Lah. Bisa. Akar 6 berapa? nggak bisa Nah, tulis lagi berarti kalau nggak bisa, tulis lagi akar 6. Tulis lagi di akar 6. Terus ditambah 5 akar 2. Bisa nggak kira-kira ini dihitung? nggak bisa Bisa. Berarti tetap akar 6. Ini bisa nggak dihitung? nggak bisa Nah, tulis 5 akar 2. Nah, akar 16 berapa? 8 8. 8. Salah. Empat. Akar 16. 4 Iya, benar. Oh iya. Akar. Min apa plus? min Ya, min 4. Berarti jawaban hasil akhir ini akar 6 ditambah 5 akar 2 dikurang 4. Ini hasil akhir. Selesai. Screenshot, catat. Bisa? Bisa. Tapi masih Nah, ini ada. Ya, kita latihan aja. Masih 20 menit lagi kok. Sudah screenshotnya? sama akar-akaran soalnya. Ya, sudah screenshotnya? sudah Sudah. Nah, sekarang kita buka halaman 32. Udah lihat 32? Pak. Nah, di situ ada tuh yang agak susah tuh nomor 8. Bentuknya agak susah. Bapak ajarin yang susah-susah aja. Ntar kalau yang susah kalian bisa, ya yang gampang pasti benar semua lah. Lanjut. Yuk. Apa soalnya dia? Akar 12 Per 12 Akar 12 per per buka kurung kurung akar 6 akar 6 min Min. akar 2 buka kurung. Terus buka kurung 1 plus akar 3 tutup kurung. oke, sudah. Yang pertama dikerjain apa dulu? Ayo, Bapak mau tahu. Yang pertama dikerjain apa dulu? yang kurung dulu Ya, yang kurung dulu. Bisa nggak dihitung akar 6 min akar 2? nggak bisa Enggak. 1 ditambah akar 3 bisa nggak? nggak bisa Berarti Tulis dia ada lagi. 2 kurung nih. Berarti diapain kalau 2 kurung? Dikali. kali Ada 2 kurung gini, perkaliannya gimana? Bapak senang nyebutnya perkalian pelangi.
akar 6 dikali 1, terus ada akar 6 dikali 3, akar 3. Terus ada lagi di sini akar 2 dikali ke 1, akhir akar 2 dikali ke 3. Nah, ini cara buat kalau misalkan kalian ketemu dua, kalau ini disebutnya faktor, ada 2 kurung, perkalian 2 kurung. Nah, ngitung dah, habis ini tinggal dihitung. Berapa jawabannya? Kita kerjain dulu yang bawah. Apa atasnya diubah nggak? Atasnya ntar belakangan. Ada lagi tahapnya, atasnya biarin aja dulu, dia sendiri soalnya nggak ada temannya. Jadi yang dihitung dulu yang bawah. Yo, yang bawah dihitung. Nah, 6. yang hijau apa yang merah dulu? Yang merah dulu. Nah, berapa? Akar 6 dikali 1. Akar 6. Akar 6. Terus yang hijau. Hijau? Akar 6 Akar 18. ya, dikaliin akar 3 berapa? Akar 18. Min apa plus? plus Min. Min apa plus? Ayo. Min. Yang benar ya. Lihat, angka yang dikaliin di sini akar 6 dikali plus akar 3. Berarti jawabannya yang plus. Plus akar berapa tadi jawabannya? 18. 18. Terus ya biru. Biru berapa? Akar 2. Min akar 2 dikali 1. Ini ikut. Min sama plus ini ikut sama yang di belakangnya. Min akar 2 dikali 1. Min. Nah, min Akar akar 2. terus. Min akar 2 dikali akar 3. min akar Min akar 6. Akar 6. Ada yang bisa dihitung? enggak. Enggak. Hah? Ada yang bisa dihitung? Enggak. Perempuan? ada. Ada yang bisa dihitung? Bisa. Ah, iya betul. Ada yang bisa dihitung yang mana tadi? Ada suara-suara berbisik? Oh itu ya, akar 18 sama 6. Bisa dihitung ini. Kenapa bisa dihitung? Karena sama-sama akar 6. Oh 6. Nah, sama-sama akar 6. Ini tulis lagi aja. Akar 2 per akar 2. Nah, ini bisa dihitung tuh. Akar 6 sama akar dikurang akar 6. Berapa akar 6 kurang akar 6? Kita tulis yang nggak bisa dihitung dulu. Yang nggak bisa dihitung berarti akar 18 dikurang 2. Akar 18 dikurang 2 bisa dihitung nggak? Enggak. Enggak. Tulis lagi berarti akar 18 dikurang akar 2. Nah, akar 6 dikurang akar 6 berapa? Akar 1. Akar 1. Min apa plus? Min. 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 Akar 1. Salah. Oh. Gak ada. Berapa? Ya, akar 6 dikurang akar 6 berapa? 0. Nah, itu benar. 0. Berarti 0 nggak usah ditulis ya. Ya. Nah, Pak, sisanya udah nih, tinggal akar 12 per akar 18 dikurang 2. Terus gimana sisanya? Nah, di sini kalau kayak gini, lihat, ada angka yang masih gede kan? Angka berapa yang paling gede? 18. 18. Berarti dia masih bisa di kayak 12, akar 12 di sederhanainnya berapa? 12 itu berapa kali berapa? 6. 12 berapa kali berapa? Kali 3. Paling kecil? 4 kali 3. 4 kali 3 ya sekundit. Yang kayak begini nih, kalau mau ngecilin di akar yang kayak gini. 2. Nah, 2 sama 3. Makanya ketemunya jadi 2, 3. Masih ingat kan kemarin yang begini? Masih. Nah, kalau 18 berapa? 18 berapa? 2 9 2, 3, 3. 2 3 3. 18 jadi 2, 3, 6. 2, cuma 2 doang kan? Ya udah tulis lagi akar 2. Nah, yang atas. Pasangannya ada pasangan? Enggak. Oh, yang atas ada. Nah,
Yang bawah ada 3. 2 kali Tiga. 9. Nah, yang atas jadi jawabannya berapa? 4 kali 2 akar 3. Betul, 2 akar 3. 2 akar 3. Yang bawah 3 akar 2 gitu. 3 Iya. akar 2. 3 akar 2 dikurang akar 2. Akar 2-nya dari mana nih? Terakhir dia masih ada nih, masih nempel. Udah hasil akhir nih ketemu. Berapa? 2 akar 3. 3 akar 2 dikurang akar 2. 3. 3. Berarti 2 akar 3 per 3 gitu. 3 akar 2 dikurang akar 2. Berapa ini dulu nih? 6. Kurang akar 0. 0. 2. Yang lain yang mana? 3. Yang lain yang mana? 3 akar 2 dikurang akar 2. Tadi kalau misalkan cuma ada akar 2, berarti di depan akar 2 berapa? Pas 1. Ingetin, kalau nggak ada angka di depan akar, dia itu berarti 1. Artinya soalnya jadi 3 akar 2 dikurang 1 akar 2. Nah, kalau gini berapa jawabannya? 2. 2 akar 2. Ingat, kalau penjumlahan atau pengurangan, dia akarnya nggak hilang. Pak, tadi kenapa akar 6 dikurang akar 6 kok hilang? Karena 1 dikurang 1 gitu. Karena ini ketemu 2 akar 2. Nah, berarti jawaban hasil akhirnya 2 akar 2. Pak, ini udah jawaban hasil akhir belum? Udah hasil akhir belum? Sudah hasil Belum. akhir? Belum. Masih bisa dikecilin? Sederhanakan? Masih bisa. Jadi berapa disederhanakan? Sama-sama dibagi itu. Duanya sama-sama dicoret. Nih, udah? Jadi sisa apa? Akar 3 Per akar 2. 3 per akar 2. Ini ternyata pecah apa? Bawahnya masih akar. Pakai cara tadi yang pertama tuh, level 1. Rasionalin level 1. Dikali berapa? 2. Dikali? 2 akar 2. Ya, akar 2. Jangan lupa akar 2 per akar. Berarti jawabannya? Akar 6. 6. Akar 6 per akar 4. 4. Berarti hasil akhirnya akar 6 per 3 akar 2. Nah, ini udah, ini hasil Per akar A. 4. Kok 2, Pak? Kok 2, Pak? Akar dari 4. Apa? Kali 2. Akar dari 4. 2. Oh ya. Tapi kalau Ada 6 jawab. Akar 6 tetap akar 6 nggak bisa. Akar 6 kalau dipecah 2 kali 3. 2 kali 3 juga nggak bisa. Nggak bisa apa? Bisa. Oh, Oke. jadi dia tetap akar 6. Gitu. Sudah Pak, bisa itu sama yang tadi yang rasio, Pak. sebelum yang rasional. Yang tadi kan dihapus yang tadi. Jadi sekalian di screenshot. Ini screenshot dulu nih. Yang mana? Kamu mau nanya yang mana yang tadi dihapus itu yang mana? Yang bikin Yang pas nyari 2 apa namanya? 3 akar 2 dikurang akar 2. Ini kan. Nih, yang di sini yang tadi Bapak hapus nih yang ini. Cuman itu Bapak pindahin doang. Ini berubah jadi 3 akar 2 dikurang 1 akar 2. Ya berubahnya jadi 2 akar 2. Makanya di sini ya. Nah. Itu, ini yang dihapus tadi. Kalau yang pohon faktor mah bisa kan? Sudah? Sudah. Bisa? Bisa. Nanti Bapak bikin soal yang di Edmodo dari yang evaluasi bab 1. Nanti Bapak ambil soalnya dari situ. Kalian tuh yang halaman 33. Kalian bisa pelajarin terlebih dahulu. Nanti Bapak bikin soalnya dari situ. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kita latihan soal aja lagi. Masih 10 menit lagi. Kalian mau bahas soal nomor berapa? Nanti kita bahas. Nomor 3. Nomor 3 yang mana? Nomor 4.
Nomor 4 yang mana? Evaluasi bab 1. Evaluasi bab 1. Oke, ntar dulu. Ini hapus sudah? Sudah Sudah, ya? sudah. Evaluasi bab 1. Soalnya yang apa? Jika A sama dengan Kita tulis. Langsung diketahuinya A sama dengan buka kurung akar 3 R3 pangkat 3. Terus nyarinya tentukan nilai 2A pangkat 2. 2A pangkat 2. Ini yang dicari nih. Nah, pertama yang harus kalian cari berarti apa? Si A-nya nih kan. A-nya udah dikasih tahu nih. Akar 3 pangkat 3. Nah, kalau bentuknya gini yang satu akar, yang satu pangkat. Jadi gimana? Ubah dulu yang akar ini berubah jadi pangkat. Kalau ada akar berarti perubahan pangkatnya berapa? Akar artinya berapa? Di sininya 1, yang di sininya 2. Berarti jadi berapa? 3 pangkat 3 pangkat 3. 3 3 pangkat 1. Ya, kalau misalkan akar 3 berarti berubahnya jadi apa? 3 pangkat berapa? Lihat catatan yang kemarin, yang awal kita belajar akar. Halaman yang akar di awal. Ada ketemu yang halaman di awal? 3 tambah 1. 3 tambah 1. Ayo, berapa? Kalau ada akar 3 berarti berapa dia? Itu halaman pertama yang bilangan berpangkat. 2 tambah 3 gitu, Pak. Salah. Ayo coba ingat-ingat lagi. Belum ketemu? 3 per 1. Hah? 3 per 2. 3 per 2. Wah, salah. Ayo. Ya. Ntar, Bapak lagi nyari halamannya. 1 pertemuan, Pak, bukan. 1 per 2. Wah, betul. 3 pangkat 1 per 2. Wah, nah ini perubahan dari akar ke pangkat. Nah, terus kalau pangkat dipangkatin, pangkatnya diapain? Ayo, kemarin lupa. Kalau pangkat dikali, pangkatnya ditambah. Kalau pangkat dibagi, pangkatnya dikurang. Kalau pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali. Berarti pangkatnya dikali, berarti kali-kali. 3 dikali 3 sama pangkat 1 per 2 dikali 3. Berarti jawabannya berapa? 3 pangkat 1 per 2 kali 3 berapa? 3 per 2. Berarti jawabannya 3 pangkat 3 per 2. Ini ketemu A kan? Nah, tinggal kalian masukin. Jawab 2 dikali A-nya berapa? A-nya 3 pangkat 3 per 2. Nah, di sini dia ada pangkat kan? Kalian tulis lagi pangkatnya. Berarti jawabannya berapa? Tadi pangkat dipangkatin, pangkatnya diapain? Dikali. Tinggal 2 dikali 2. 3 per 2 dikali 6 per 2. 3 per 2 dikali 2. Berapa? 6 per 2. 6 per 2 berapa? 6 bagi 2 berapa? 3 per 1. 3. 3. Berarti pangkatnya dia 3. Udah, berarti tinggal jawab. 2 dikali 3 pangkat 3 berapa? Ya. 27. 2 kali 27. Berapa 2 kali 27? 27. Berapa? 50. 54. Ada jawabannya? Ada. Ya. Seperti itu. Nah, ini soal nomor berapa? Soal nomor 4. Nah, ini bingung saya, Pak. mana? Sampai mana? Ini Itu dari mana, Pak? Ya, apa Marsha? 2A pangkat 2 itu dari mana? Soal di nomor 4, halaman 33 nomor 4. Nilai 2A pangkat 2. Dia ditanyain. Sudah kebuka halaman 33, Marsha?
Iya, iya. Halaman 33 nomor 4. Dia diketahuinya akar 3 pangkat 3. Terus pertanyaannya 2A pangkat 2. Ya. Oke. Nah, nih satu lagi nomor 13. Dia yang ada negatif-negatifnya. Nomor 13 kelihatan? Oh, jangan deh. Yang ini nih yang masuk UN aja tuh. Mau nomor 9 apa mau nomor 10? Lihat, itu ada tulisan UN tahun 2015, UN tahun 2016. Mau yang mana? 9 apa 10? Kita berapa? 9 10? 10. 10. 10. Modelnya sama nih. Kalau kalian kerjain nomor 10, nanti Bapak kasih soal nomor 9. Ya. Ya, nanti kerjain nomor 10 ya. Berarti diakarin ya, Pak? Ya, itu ntar dikeluarin. Nanti itu hasilnya. Ayo. Oh, ini ubah doang, bentuk lain. Dulu aja, Pak. Nomor 10 nih. 4 pangkat berapa dia? Itu 4 salah. pangkat 1/5 ya. 1/5 Kali 3/5. Kali dikali Y 3/5. pangkat 3/5. Kalau ini dia cuman nggak dihitung sih, dia cuma nyari bentuk lainnya doang. Bentuk lain dari 4 pangkat 1/5 dikali Y pangkat 3/5. Langsung dikaliin kalau ini. 4 dikali 4/5 dikali Y pangkat 3/5. 4 kali Y 4Y. Oke. biasa. Oh, kita ini aja nih ubah apa? Ubah ke dalam bentuk akar aja biar kalian bisa. 4 pangkat 1/5 kayak tadi berubah. Kalau tadi kan 3 per 2. Nah, kalau tadi 3 pangkat 1/2 kan itu akar dari 3 gitu kan. Nah, kalau 4/5 berarti akar dari 4 pangkat 4/5. Kalian ingatin tuh. Kalau 4/5 atau semua pangkatnya dia ada sepernya, dia berubah jadi akar. Berarti jadi akar 4 pangkat 5. Nah, kalau yang di sini berarti dikaliin sama akar Y-nya berapa? Y pangkat 5. Y pangkat 5. Tapi di sininya ada 3. Gitu kan? Nah, ada 3-nya kan, jadi Y. Nah, kira-kira di PG itu yang benar yang mana? Yang C. Yang C. Kenapa yang C? Jawabannya jadi berubah apa? 4 dikali Y. Akar 4/5 dikali Y pangkat 3/5. Gini kan? Kalau ditanya, Pak, kenapa kok berubahnya ini? Ya, karena di sininya kan dia 2 nih. Nah, di sini 3 kan? Beda kan? Di sini 2, di sini 3. Sedangkan di dalamnya 5. Kenapa? Oh, yang ngalah yang pangkatnya 3. Karena dia tetap di sini. Pak, saya maunya yang ngalah dia yang 2, Pak. Bisa nggak? Bisa yang ngalah yang 2. Berarti jawabannya berapa kalau yang ngalah yang 2? Itu jawabannya. Oh, salah. Ntar dulu. Salah Bapak. Maaf. Itu 2-nya dikemanain? Ya, salah. Ntar, kebalik Bapak. Nah, nih, yang tadi 3 pangkat setengah berubahnya itu jadi akar 3. Nah, berarti 4 pangkat 1/5 berubahnya jadi akar 4 pangkat 5. Nah, yang ini dikali Y 3/5 berarti berubahnya jadi akar Y pangkat 3, di sininya ada 5. Nah, kalau ini bisa nih dia sama-sama akar 5. Dia tetap berarti di sininya jadi akar 5-nya tetap. Tinggal masukin 4 sama Pangkat 3. Y. Udah, berarti jawabannya yang benar yang B. D. Benar yang B. 4 Y pangkat 3. Kalinya nggak usah ditulis gitu. Oke, bisa. Dia harus sama-sama. Kalau tadi kan Bapak salah hitung tuh. Salah berubah. Tadi berubah tuh. Berubahnya jadi 4. Misalkan kalian nanti ketemu soalnya begini. Salah naruh ya, Pak? Ya, salah naruh gitu. Misalkan ketemu soalnya begini. Tadi berapa? 5. Nah, ini salah naruh. Nah, ini karena akarnya beda, dia nggak bisa gitu. Nggak bisa diubah. Makanya dia harus tetap. Tapi karena ini kalau akarnya sama, dia bisa berubah. Bisa? Oke. Buat yang nomor 10. Nomor 9 itu bisa.
Kalau nomor yang di luarnya itu sama, bisa digabung. Bisa digabung. Kalau Kalau beda, yang nanti akar, 2 akar gitu, Pak. ya, kalau yang bentuk akar, kayak tadi aja kalau akarnya sama bisa dihitung, tapi kalau akarnya beda nggak bisa dihitung gitu. Sudah? Masih ada yang mau ditanyakan? Habis ini, jangan hari ini. Jumat kali ya, Jumat siang setelah pelajarannya baru Bapak seret modonya ya buat kelas 3, oke? Oke. Pak. Udah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah lewat jamnya? Udah ada? Enggak ada, Pak. Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga pelajaran tadi yang Bapak share bisa kalian manfaatkan dengan baik. Sebelum Bapak akhiri, kita ucap bersama-sama Alhamdulillah. Ayo, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau nanya-nanya bisa WA Bapak aja ya. Udah ada kan WA Bapak kemarin ya? Kalau masih ada yang bingung, tanya di WA, oke?